Setidaknya Roma itu benar-benar membawa mereka ke jalan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibat suara-suara meraung, keras sekali seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu, dan keluar pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Kalian yang meninggalkan KTP di pos 1. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga, si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Bodoh, kalau mau naik, kenapa lewat sini? Kan bisa lewat jalan lain. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya bisa diam mengangguk, pasrah, bingung tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2. Tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Masih hidup rupanya ya kalian-kalian ini. Ia menengguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Sudah, ceritakan saja, kemana kalian selama 2 hari ini? Pak, kata Mas Damar, ada desa ya Pak di sini. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ada, kata si bapak. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik, ia bertanya, di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersama. Syukurlah, kata si bapak. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu. Pohon keramat yang kabarnya bisa dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondo Mayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya, kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Mas Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapatkan musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur telentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijat kaki Mas Damar. Ajaibnya, anunya Mas Damar yang sebelumnya membesar, perlahan kembali ke ukuran normal. Besok-besok, jangan kencing sembarangan lagi ya nak. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak,
Ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. "Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya?" Wajah si bapak yang tampak berpikir, kemudian berucap, "Sartih." "Sartih," kata Mas Erik mengulangi. "Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sartih itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini. Simbah ini manusia dong, Pak." Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul sampai sekarang.